Pertama, katakan pada dirimu apa yang ingin kamu capai, lalu lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kita semua punya mimpi dan ambisi, tapi seringkali kita merasa terbebani oleh besarnya apa yang ingin kita capai. Namun, rahasia untuk pencapaian besar sebenarnya lebih sederhana dari yang kita kira. Langkah-langkah kecil. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, perubahan dimulai dari keputusan dalam diri kita. Menentukan apa yang ingin kita capai dan berkomitmen pada tindakan-tindakan kecil yang membawa kita lebih dekat ke tujuan itu. Bukan perubahan besar atau lompatan yang drastis yang membentuk hidup kita secara mendalam, melainkan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Tindakan-tindakan kecil ini bisa terkumpul dan menghasilkan perubahan besar seiring waktu. Ketika kita mulai memperhatikan kebiasaan ini, kita sadar bahwa kita sebenarnya sedang membangun fondasi untuk hidup yang lebih seimbang dan produktif. Dalam video ini, kita akan membahas 9 kebiasaan yang bisa menjadi dasar dari mahakarya yang adalah hidupmu. Siap mengambil langkah pertama? Mari kita mulai. 1. Berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum adalah salah satu keterampilan yang sangat dihargai di dunia saat ini, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Banyak orang merasa takut untuk tampil di depan orang banyak, tapi mengatasi ketakutan ini bisa membawa perubahan besar. Berpidato bukan hanya cara berkomunikasi, tapi juga alat kuat untuk memengaruhi, menginspirasi, dan membangun hubungan yang tulus. Setiap kali kamu berbicara di depan umum, kamu sedang membentuk bagaimana orang lain melihat dirimu, sekaligus memperkuat kepercayaan dirimu sendiri. Menurut ajaran Stoik, menghadapi apa yang membuat kita tidak nyaman sangat penting untuk pertumbuhan. Berbicara di depan umum mengajarkan kita untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan akan penilaian. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti persiapan, kejelasan ide, dan cara kita menyampaikan diri. Latihan yang efektif adalah mulai berbicara di kelompok kecil di mana kamu merasa nyaman, lalu secara bertahap meningkatkan ukuran audiens seiring bertambahnya kepercayaan diri. Berbicara di depan umum juga memerlukan keterampilan mendengarkan yang aktif. Dengan memahami dan merespons kebutuhan serta harapan audiens, kamu tidak hanya meningkatkan pesanmu, tapi juga menciptakan dialog yang konstruktif. Untuk mengembangkan kebiasaan ini, carilah kesempatan di tempat kerja, komunitas, atau platform daring. Keterampilan berbicara di depan umum tidak hanya akan memperbaiki kehidupan profesionalmu, tapi juga interaksi personal, membantu menciptakan kehadiran yang lebih tegas dan berdampak. 2. Tepat waktu. Kebiasaan tepat waktu sering diremehkan, tapi jika dilakukan secara konsisten, itu bisa sepenuhnya mengubah cara orang lain memandangmu. Ketepatan waktu mencerminkan disiplin, rasa hormat terhadap waktu orang lain, dan organisasi diri. Selain itu, datang tepat waktu menghindarkan perasaan cemas dan terburu-buru yang sering dialami banyak orang. Jika kamu selalu terlambat, kesan yang kamu tinggalkan adalah ketidakrapian dan kurangnya komitmen. Dari perspektif Stoik, waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga dan tidak bisa dipulihkan. Menjadi tepat waktu menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu, baik milikmu maupun milik orang lain. Filosof Seneca berkata, "Sementara kita membuang waktu dengan ragu-ragu dan menunda-nunda, hidup terus berlalu," yang mengisyaratkan bahwa kita harus memanfaatkan setiap momen tanpa menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, mempraktikkan ketepatan waktu adalah cara untuk hidup dengan lebih sadar dan penuh tujuan. Untuk meningkatkan ketepatan waktu, mulailah merencanakan kegiatanmu sebelumnya dengan memperhitungkan kemungkinan hambatan. Pasang pengingat dan alarm, dan selalu bersiaplah untuk pergi sedikit lebih awal. Tips berguna lainnya adalah membayangkan perasaan lega dan puas saat tiba tepat waktu dibandingkan dengan stres saat terlambat. Dengan mengintegrasikan ketepatan waktu ke dalam rutinitasmu, kamu akan melihat bahwa organisasi, hidupmu secara keseluruhan akan meningkat dan tingkat rasa hormat serta kepercayaan dari orang lain akan bertambah signifikan.
3. Manajemen keuangan pribadi. Mengelola keuangan pribadi adalah langkah penting menuju kehidupan yang seimbang dan damai. Sayangnya, banyak orang mengabaikan aspek ini, yang mengakibatkan stres dan ketidakpastian yang terus-menerus. Manajemen keuangan bukan hanya soal menabung, tapi juga memahami kebiasaan belanja, menetapkan prioritas, dan memiliki rencana jangka panjang. Stoikisme mengajarkan kemandirian dan moderasi, di mana kekuatan sejati terletak pada ketergantungan yang lebih sedikit pada keinginan materi dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Mengendalikan keuangan pribadimu berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini dan memastikan pengeluaranmu mencerminkan prioritasmu. Kemandirian finansial adalah salah satu jalan tercepat menuju ketenangan pikiran. Mulailah dengan memetakan pengeluaran bulananmu, mengidentifikasi area di mana kamu bisa menabung atau berinvestasi dengan lebih baik. Pengetahuan keuangan sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memanfaatkan peluang. 4. Komunikasi verbal dan tertulis. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis adalah salah satu aset paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Menguasai seni komunikasi memungkinkan kita untuk mengekspresikan ide, meyakinkan orang lain, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Di dunia modern di mana informasi bergerak dengan sangat cepat, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif bisa menjadi perbedaan antara sukses dan biasa saja. Kaum Stoik menghargai kesederhanaan dan kejelasan dalam berbicara. Bagi mereka, berbicara atau menulis dengan cara yang rumit menunjukkan kebingungan mental. Ekspresi yang jelas mencerminkan pikiran yang jernih dan terorganisir. Untuk melatih kebiasaan ini, mulailah dengan menyederhanakan ide-ide yang kamu miliki. Hilangkan hal-hal yang tidak perlu, dan perhatikan kata-katamu. Dengan meningkatkan komunikasi, kamu akan mengurangi kesalahpahaman, memperkuat hubungan interpersonal, dan meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Untuk mengembangkan kebiasaan ini, mulailah dengan merenungkan bagaimana kamu bisa lebih objektif dalam interaksi. Saat berbicara, jadilah singkat dan jelas. Dalam menulis, biasakan untuk meninjau dan menyunting tulisanmu. Tips praktis lainnya adalah menulis secara teratur, baik itu melalui jurnal, blog, atau di media sosial. Seiring waktu, praktik ini akan meningkatkan kejelasan komunikasimu secara verbal. 5. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keterampilan penting untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan membuat keputusan yang bijaksana. Namun di dunia saat ini, dengan begitu banyak informasi dan opini yang datang setiap hari, mudah bagi kita untuk kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan dan merenungkan apa yang benar-benar penting. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk menganalisis informasi secara objektif, mengidentifikasi kesalahan logika, dan membentuk opini berdasarkan fakta dan alasan yang jelas. Kaum Stoik menekankan pentingnya akal sebagai kebajikan utama. Mereka percaya bahwa dengan menggunakan akal, kita dapat membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak, membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Mengembangkan kebiasaan berpikir kritis dimulai dengan kemauan untuk mempertanyakan segalanya, tidak menerima semua yang disajikan kepada kita tanpa analisis yang cermat. Ini termasuk mempertanyakan keyakinan kita sendiri dan bersedia untuk mengubah pendapat kita ketika dihadapkan dengan bukti baru. Untuk melatih kebiasaan ini, biasakan refleksi harian. Tanyakan pada dirimu sendiri mengapa kamu percaya pada sesuatu dan bagaimana kamu bisa meningkatkan keputusanmu. Membaca buku yang menantang sudut pandangmu dan berdiskusi dengan orang lain juga merupakan cara yang baik untuk mengembangkan keterampilan ini. Ingat, tujuan berpikir kritis bukanlah untuk menjadi sinis, melainkan menjadi lebih rasional dan bijaksana
dalam membuat pilihan. 6. Manajemen waktu. Mengetahui cara mengelola waktu adalah keterampilan vital untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang sering dikatakan, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat kita dapatkan kembali. Jika kita tidak belajar memanfaatkannya dengan efektif, kita akan kehilangan banyak kesempatan, meningkatkan stres, dan mengorbankan hasil yang bisa kita capai. Manajemen waktu yang efektif melibatkan pemilihan prioritas, menghilangkan gangguan, dan memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan tujuan jangka panjang kita. Kaum Stoik percaya bahwa waktu sangat berharga, dan menyia-nyiakannya adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang. Seneca, dalam esainya tentang kependekan hidup, berargumen bahwa sebagian besar orang hidup seolah-olah mereka memiliki waktu yang tidak terbatas, tetapi orang bijak menghargai setiap momen. Oleh karena itu, mengelola waktu dengan baik adalah cara untuk menghormati hadiah yang terbatas ini. Untuk meningkatkan manajemen waktumu, mulailah dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan tetapkan waktu khusus untuk mengerjakannya. Singkirkan aktivitas yang tidak berkontribusi pada tujuanmu dan belajar untuk mengatakan tidak jika diperlukan. Praktik yang baik adalah menggunakan alat-alat organisasi seperti daftar tugas atau kalender untuk melacak kegiatan harianmu. Dengan cara ini, kamu akan bisa melakukan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas. 7. Adaptabilitas. Adaptabilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan baru. Di dunia saat ini, di mana perubahan terjadi dengan cepat dan terus-menerus, keterampilan ini sangat penting. Kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga tanpa kehilangan keseimbangan adalah aset besar. Adaptabilitas bukan hanya tentang bertahan hidup di masa-masa perubahan, tetapi juga berkembang di lingkungan apapun, memanfaatkan peluang yang muncul dari situasi yang tidak terduga. Dalam Stoikisme, kemampuan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan eksternal adalah inti dari filosofi ini. Kaum Stoik percaya bahwa perubahan adalah sesuatu yang konstan dalam hidup, dan melawan perubahan hanya akan menyebabkan penderitaan. Epictetus misalnya mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, sikap dan reaksi kita, dan menerima apa yang di luar kendali kita dengan ketenangan. Untuk meningkatkan adaptabilitasmu, mulailah dengan mengadopsi pola pikir pembelajaran berkelanjutan. Jadilah penasaran tentang dunia dan selalu bersedia untuk mempelajari keterampilan baru. Saat dihadapkan dengan perubahan, daripada melawan, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa memanfaatkan situasi ini. Seiring waktu, adaptabilitas akan menjadi kekuatan yang memampukanmu menghadapi situasi apapun dengan percaya diri dan ketahanan. 8. Belajar mengatakan tidak. Mengetahui cara mengatakan tidak adalah salah satu keterampilan paling penting untuk melindungi waktumu, energimu, dan kesejahteraanmu. Seringkali kita mengambil terlalu banyak tanggung jawab, baik karena takut mengecewakan orang lain atau karena ingin menyenangkan mereka. Namun mengatakan ya pada segala sesuatu dapat menyebabkan kelelahan, kehilangan fokus pada tujuan yang paling penting, dan rasa frustrasi. Mengatakan tidak sebenarnya adalah afirmasi dari prioritasmu dan tindakan menjaga diri. Dalam Stoikisme, konsep memprioritaskan hal yang penting adalah fundamental. Mengatakan tidak pada hal-hal yang mengganggu dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kita adalah langkah menuju kehidupan yang lebih otentik dan terfokus. Mengatakan tidak bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan, yaitu kesadaran bahwa waktu dan energimu terbatas dan harus digunakan dengan bijak. Mulailah dengan mengatakan tidak pada hal-hal kecil. Ketika seseorang meminta sesuatu yang kamu tahu tidak punya waktu atau keinginan untuk melakukannya, tolak dengan lembut. Ingatlah bahwa mengatakan tidak pada sesuatu berarti mengatakan ya
pada sesuatu yang lebih penting, entah itu kesejahteraanmu sendiri atau proyek yang lebih bermakna. Dengan belajar menolak komitmen yang berlebihan, kamu akan mendapatkan lebih banyak kendali atas hidupmu dan lebih banyak waktu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. 9. Konsistensi dalam berolahraga. Kebiasaan berolahraga secara teratur membawa manfaat yang jauh melampaui fisik. Olahraga meningkatkan kesehatan mental, menambah energi, dan memberikan perasaan kesejahteraan secara keseluruhan. Bagi kaum stoik, merawat tubuh sama pentingnya dengan merawat pikiran. Berolahraga secara rutin bukan hanya soal penampilan, tapi juga cara untuk membangun disiplin, kemauan, dan ketahanan. Sifat-sifat yang juga penting dalam pengembangan karakter. Konsistensi adalah kunci untuk mendapatkan manfaat jangka panjang dari olahraga. Bukan soal melakukan usaha besar dalam waktu singkat, tetapi menjaga rutinitas yang konsisten, meskipun dalam dosis kecil. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada mengikuti jalan yang stabil dan moderat, tanpa berlebihan, tapi dengan ketekunan. Olahraga juga membantu mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosional, menguatkan pikiran dan tubuh. Untuk mengembangkan kebiasaan ini, mulailah dengan tujuan yang realistis. Komitlah untuk berolahraga setidaknya 20 menit sehari, dan tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuanmu. Pilih aktivitas yang kamu nikmati agar prosesnya lebih menyenangkan. Seiring waktu, konsistensi dalam berolahraga tidak hanya akan membawa hasil fisik, tetapi juga akan memperkuat disiplinmu di bidang lain dalam hidup. Ingat, merawat tubuh adalah cerminan dari kepedulian terhadap keberadaan dan umur panjangmu sendiri. Jika kamu menikmati video ini dan telah sampai di akhir, tuliskan kebijaksanaan berperisai di komentar. Jika kamu baru di saluran ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi.